Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya seperti cahaya matahari. Gelombang elektromagnetik dicirikan oleh panjang gelombangnya atau frekuensinya. Radar berperan penting dalam navigasi penerbangan. Radar dapat memberikan informasi yang berguna bagi sang pilot ketika mengudara bersama pesawatnya. Radar termasuk salah satu penerapan spektrum gelombang elektromagnetik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui video pembelajaran peserta dapat menganalisis manfaat dan dampak dari spektrum gelombang elektromagnetik dengan tepat. Berdasarkan frekuensinya atau panjang gelombangnya, gelombang elektromagnetik dibedakan menjadi 7 golongan. Yang pertama gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, yang ketiga sinar inframerah, yang keempat cahaya tampak, yang kelima sinar ultraviolet, yang keenam sinar X, dan yang terakhir sinar gamma. Ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Paling atas adalah panjang gelombang, ya, dalam satuan meter. Ini sudah terlihat di sini, radio memiliki panjang gelombang 10⁻3, gelombang mikro 10⁻2, inframerah 10⁻5, ya. Cahaya tampak 0,5 kali 10⁻6, sinar ultraviolet 10⁻8, dan seterusnya ya. Jadi semakin ke kanan, panjang gelombangnya semakin kecil. Jadi lebih besar panjang gelombang radio daripada mikrogelombang, atau lebih besar panjang gelombang mikro daripada inframerah dan cahaya tampak. Kebalikannya adalah frekuensinya. Di sini radio memiliki frekuensi 10⁻4, gelombang mikro 10⁻8, inframerah 10⁻12. Jadi semakin ke kanan, frekuensinya semakin besar. Jadi lebih besar panjang gelombang sinar gamma dibandingkan dengan gelombang radio, ya. Lebih besar panjang gelombang sinar X daripada cahaya tampak. Kebalikan dari panjang gelombang. Ya, kita akan belajar tentang manfaat dulu dari spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama tentang gelombang radio. Jadi gelombang radio dimanfaatkan guna mentransmisikan sinyal untuk jarak yang sangat jauh yang tidak dapat dicapai oleh gelombang inframerah. Gelombang radio ini dipakai oleh stasiun TV, radio, ya, dan lainnya untuk mentransmisikan sinyal komunikasi tentunya. Selanjutnya gelombang mikro. Gelombang mikro ini digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari, biasanya untuk pemanas microwave, lalu bisa juga untuk komunikasi radar, ya. Radar ini penerapannya adalah untuk mendeteksi suatu objek, bisa untuk memandu pendaratan pesawat terbang, bisa juga untuk membantu pengamatan di kapal laut, ya, dengan menentukan arah dan posisi yang tepat. Itu adalah manfaat dari gelombang mikro. Sinar inframerah. Biasanya sinar inframerah ini untuk terapi fisik seperti penyakit cacar, ya. Dia dapat menyembuhkan penyakit cacar, penyakit encok. Bisa juga untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Selain itu bisa juga untuk fotografi diagnosa penyakit, ya. Lalu bisa juga dalam kehidupan digunakan sebagai remote control berbagai peralatan elektronik. Cahaya tampak dibagi menjadi spektrum warna-warna. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, ya. Kegunaannya, cahaya tampak ini untuk membantu penglihatan mata manusia. Selain itu juga penerapan dari sinar tampak adalah untuk penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Di sini terlihat
warna ungu ya memiliki panjang gelombang yang lebih kecil daripada warna merah. Namun, warna ungu memiliki frekuensi yang besar dibanding dengan warna merah. Jadi kalau berdasarkan panjang gelombangnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, ungu, biru, hijau, kuning, jingga, merah gitu ya. Oke. Tapi kalau berdasarkan frekuensinya dari yang besar sampai yang kecil, ya, ungu, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Jadi bisa dilihat dari tabel ini untuk menentukan panjang gelombang yang mana yang lebih kecil atau frekuensi mana yang lebih besar. Selanjutnya, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu kegunaannya untuk membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Dapat juga untuk membunuh kuman penyakit dan juga bisa memeriksa keaslian tanda tangan di bank. Sinar X. Sinar X dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh atau tulang, jantung, paru-paru, dan juga bisa untuk foto ronsen. Selain itu bisa juga untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Dan bisa juga digunakan untuk memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Sinar gamma. Di bidang kedokteran, sinar gamma digunakan untuk terapi kanker. Bisa juga untuk sterilisasi peralatan rumah sakit. Selain itu, bisa juga untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit. Dan juga bisa digunakan untuk sistem perunut aliran suatu fluida. Misalkan aliran PDAM, dia juga bisa dapat mendeteksi kebocoran. Ya, itu penjelasan cukup singkat dari Ibu. Sehabis ini kalian akan mengerjakan LKPD, yaitu tentang manfaat dan dampak dari spektrum gelombang elektromagnetik, serta mengurutkan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya. Itu saja dari Ibu. Selamat mengerjakan LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.